Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kami hadir untuk menyapa majelis ta'lim yang ada di Kecamatan Citta. Insyaallah sebentar saya akan memperkenalkan diri saya karena saya adalah penyuluh baru di Kecamatan Citta ini. Selanjutnya mari kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, terutama ibu-ibu sekalian, nama saya Haji Muhammad Wardi Makki LC atau LC. LC itu adalah titel yang saya dapatkan di Universitas Al-Azhar. LC itu singkatan dari Licence, itu sebenarnya bahasa Perancis. Di Indonesia disetarakan dengan S1. Saya berasal dari Kabupaten Barru. Ayah saya orang Barru, tapi ibu saya orang Sopeng. Dia tinggal di Abinenge, Labesi. Alhamdulillah, setelah 21 tahun lamanya mengabdi di Siwa, Kabupaten Wajo, membina pondok pesantren di sana, kemudian menjadi penyuluh agama Islam. Tahun ini tahun 2020 atau 1441 Hijriah, meminta untuk pindah di Kabupaten Sopeng. Pada bulan Juni kemarin, alhamdulillah sudah pindah di Sopeng dan ditempatkan di Kecamatan Citta ini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat prinsipil dalam masalah ibadah. Sekalipun ini adalah merupakan dasar, akan tetapi penting sekali bagi kita untuk memahaminya. Nah, sebab makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman la tuhra lah. Dega ga sempajan na punai taude na makasi jennena, na dega ga jenne na punai taude na de na makasing carana mapipacing. Oleh karena itu, pada pertemuan perdana ini saya akan membahas masalah at-taharah atau bersuci. Jadi di semua kitab-kitab fikih, kalau kita membuka, maka pembahasan pertama itu pasti at-taharah atau bersuci itu. Ini memang sangat penting. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an al-Anbiya, terima kadanna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang selalu mensucikan diri. Nah, bersuci di sini ada dua macam, ada suci zahir dan ada suci batin. Nah, yang kita mau bahas sekarang adalah masalah
kesucian diri kita. Itulah makanya agama kita mengajarkan yang namanya majenne, cemejunnu, tayammum, dan seterusnya. Hal-hal seperti itu semua sangat penting dalam hidup kita ini, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama-tama kita harus pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat atau anugerah di bumi ini yang namanya air. Nah, air inilah nanti yang multifungsi. Salah satu di antaranya dipakai bersuci. Dari pakai majenne, dari pakai cemejunnu, ya naro pakai minum, manasu, dan seterusnya. Perlu difahami bahwa air itu ada banyak macam. Di dalam kitab-kitab fikih sudah dijelaskan sangat sistematis. Jadi yang pertama ada air hujan. Wa inna paturu Allah Ta'ala pole rilangi dan ya mungkin bisa dikatakan bahwa inilah air yang paling bagus karena bersumber langsung dari yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit. Yang kedua ada air sumur. Ada air embun, ada air salju, air es itu mungkin di Indonesia tidak ada, tapi di tempat-tempat lain itu banyak. Kemudian ada mata air dan seterusnya. Nah, persoalan air ini penting sekali kita fahami karena ada sebahagian air yang justru tidak boleh dipakai bersuci. Apa itu? Misalnya air kelapa. Air kelapa itu air, tapi tidak boleh dipakai bersuci. Air teh, air kopi. Nah, makanya ketika kita berwudu, itu kita disunnahkan untuk mencuci 3 hal sebelum kita masuk dalam inti wudu itu. Apa itu? Yang pertama kita mencuci tangan. Untuk apa mencuci tangan? Supaya kita bisa melihat air. Apakah airnya itu asli? Maksudnya warnanya warna air atau bukan? Jadi makanya kalau kita berwudu, kita cuci tangan, isuruh imita ya rubayye, supaya warnanya itu asli. Warna aslinya air itu bukan putih, tapi bening. Nah, makanya ketika kita melihat nanti narekurita ya rubayye mabolong, mungkin sudah tercampur dengan air kopi, maka itu sudah tidak bersyarat lagi untuk dipakai. Yang kedua berkumur-kumur, supaya kita bisa merasakan apakah air ini masih asli. Nah, seperti tadi ada air kelapa misalnya, kita berkumur-kumur, kok manis ini? Oh, ternyata air kelapa, maka kita tidak boleh pakai. Kemudian kita mengusap-usap, memasukkan air di dalam hidung. Nah, kita bisa mencium apakah bau atau tidak. Nah, makanya 3 sunnah wudu ini merupakan persyaratan untuk mendeteksi air. Apakah air itu bersyarat untuk kita pakai atau tidak. Nah, inilah pentingnya kita membahas masalah taharah atau bersuci atau memakai pancing. Nah,
dalam kaitan dengan at-tahara ini banyak macam hal. Kaya semajenne, kaya secemejunnu, kaya seng matayamum. Sebelum kita masuk di wudu, kita harus mengetahui cara bersuci itu, terutama masalah istinja. Jadi misalnya dari kote meki, apakah sudah bagus kalau kita kencing? Maka semoga cara tak mapi pacing ya dengan ade. Kita biasa melihat orang narik kolok ke misalnya mangoto, lepang masih jeme lo mas sempajang nama se ke teme lokat teme tetong nainapa ambil air mabisa dalam keadaan air yang dipakai cebok tadi itu karena pakai mabisa justru semuanya kena celananya ya reyaseng pedek napas sandra minajisi yang tadinya najis itu sangat sedikit, justru ketika disiram air maka menjadi najis semua, dan semua pakaian yang terkena maka itu menjadi najis. Kenapa? Karena tidak ada pengetahuannya masalah pada seputar at-taharah itu. Nah, narimakonna nareko misalnya terpaksa ki melot temet tetong, karena sebaiknya itu memang kencing duduk, kecuali aliran Islam Jamaah atau LDII justru mengatakan bahwa kencing yang baik itu menurut dalil kencing berdiri, laki-laki perempuan. Akan tetapi kita alhamdulillah itu memakai dalil yang menguatkan bahwa kencing duduk itu yang disunnahkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kalau terpaksa, misalnya tadi dalam keadaan musafir, dalam keadaan perjalanan, ya kita bisa saja kencing berdiri. Akan tetapi nanti istinjanya jangan pakai air. Kalau saya sebaiknya pakai tisu. Ini tentunya untuk laki-laki ya. Pakai tisu. Makanya kalau kita naik pesawat itu tidak ada air untuk dipakai cebok. Pakai makbisah, dipakai istinja. Tapi justru kita diberikan fasilitas tisu yang begitu banyak, dan itu boleh. Karena di dalam pelajaran fikih itu dikatakan bahwa al-istinja wajibun bil ma'i au bil hajari. Istinja itu wajib air atau batu. Jadi di situ pakai kata-kata au atau air atau batu. Batu ini dikiaskan dengan seluruh benda-benda padat. Makanya boleh kayu, boleh daun, boleh kertas. Nah, kalau saya yang paling bagus sekarang itu adalah tisu. Makanya saya itu kemana-mana tidak pernah dia nengkawas sarang yang sengi tisu. Saya selalu kantongi tisu. Jadi ketika misalnya darurat, ya harus bergerak cepat, kencing, maka kencing berdiri, kemudian nanti istinjanya pakai tisu, maka aman. Ya. Jadi istinja itu tidak sama dengan wudu. Wudu itu wudu dengan tayamum. Ya. Tayamum itu nanti boleh kita tayamum ketika tidak ada air. Tapi kalau istinja bisa saja kita istinja pakai batu atau pakai tisu sekalipun ada air. Nah, jadi tidak sama dengan persoalan tayamum dengan wudu. Ya. Jadi tayamum itu nanti boleh ketika tidak ada air atau tidak bisa pakai air. Ya misalnya malasaki, semaladaki dia dikin akan nawai, maka itu boleh tayamum. Ya. Nah, tapi persoalan istinja itu ya seperti itu.
Ya, boleh pakai air dan boleh pakai selain air. Ya, benda padat, batu dan seterusnya. Yang terbaik, yang menurut yang pernah saya dapatkan dari kitab guru kami Al-Mukarram Ante Guru Taqi Haji Abdurrahman Ambodale, di dalam kitabnya mengatakan bahwa istinja itu wajib pakai air atau pakai batu, tapi yang paling bagus itu justru dua-duanya. Pertama pakai batu, setelah itu kita pakai air. Ya, tapi tentunya dalam penerapan sehari-hari ya kita kebanyakan memakai air. Nasaba yarawai ku kampung Taidi di negara Republik Indonesia ini alhamdulillah masih puang. Artinya banyak sekali air yang bisa kita gunakan untuk bersuci itu. Jadi ibu-ibu sekalian, majelis taklim, khususnya majelis taklim yang ada di Kecamatan Cipta. Nah, inilah nanti yang akan kita terus sambung ya, pelajaran-pelajaran kita yang berkaitan dengan fikih ini, terutama persoalan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya sampaikan tadi. La salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman la tuhra lah. Dega kesempajang na punai tau de na makasing jennek na dega ga jennek na punai tau de na sengi mape pacing. Makanya wajib ain hukumnya kita pelajari. Bagaimana cara mape pacing, bagaimana cara berwudu yang benar, dan bagaimana cara kita salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar pula. Ini barangkali yang saya sampaikan dalam pertemuan perdana ini. Alhamdulillah kami dari penyuluh agama Islam baik fungsional maupun non PNS punya program untuk menyampaikan penyuluhan agama kepada terkhususnya yang ada di Kecamatan Cipta dengan menggunakan aplikasi YouTube seperti ini. Dan insya Allah mudah-mudahan satu waktu nanti kita akan bertemu face to face, kita bertatap muka, tentunya setelah COVID-19 ini berlalu. Ini barangkali yang saya sampaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, minallahil musta'an wa alaihi tiklan, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.